Pada suatu masa di Borneo Utara terdapat sebuah kerajaan maritim yang menjadi cikal bakal Kesultanan Brunei. Didirikan oleh Awang Alak-Betatar pada abad ke-14, kesultanan ini tumbuh subur di tepi sungai Brunei. Pada abad ke-15, Kesultanan Brunei menerima Islam di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Shah setelah ia menikah dengan Putri Johor. Para Sultan Brunei memerintah dengan kebijaksanaan dan keadilan, membangun hubungan dagang yang kuat dengan negara-negara sekitar, dan memperluas kekuasaannya melalui wilayah maritim. Pada abad ke-14, Kesultanan Brunei mencapai puncak kejayaannya di bawah pemerintahan Sultan Bolkiah. Ia membawa kekayaan dan kejayaan bagi rakyatnya. Pada puncak kejayaannya, Kesultanan Brunei menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara, mengukir reputasi sebagai salah satu kekuatan maritim terbesar di dunia. Pada abad ke-16, datanglah ancaman dari laut yang mengguncang kedikdayaan Kesultanan Brunei. Bangsa Portugis yang ganas datang dengan kapal-kapal perang mereka mengincar kekayaan dan kekuasaan Brunei. Pada abad ke-20, Brunei mencapai kemerdekaan penuh dari penjajahan Inggris. Brunei pun menjadi negara yang merdeka, yang berdaulat dengan Sultan Hassanal Bolkiah sebagai pemimpin. Hari ini, Kesultanan Brunei tetap menjadi negara yang kaya akan sejarah dan budaya yang kaya di ASEAN. Upaya modernisasi terus dilakukan untuk memperkuat posisi Brunei di panggung dunia. Pada abad ke-16, Sungai Barito menjadi saksi bisu perjalanan sejarah yang mengubah wajah Kesultanan Banjar. Sungai yang tenang ini mengalir melalui hutan-hutan lebat, membawa kehidupan dan perdagangan bagi masyarakat Banjar. Pangeran Samudra, Mustafa Sultanan Banjar, bertemu dengan seorang pendakwah Islam di tepi Sungai Barito. Pertemuan ini menjadi titik awal perjalanan spiritual Pangeran Samudra. Dengan hati yang penuh keyakinan, Pangeran Samudra memutuskan untuk memeluk agama Islam. Ia mengucapkan syahadat di hadapan seorang ulama, menandai awal dari perubahan besar dalam hidupnya dan kesultanan. Setelah memeluk Islam, Pangeran Samudra dinobatkan sebagai Sultan Suryanshah. Penobatan ini tidak hanya menjadikannya pemimpin baru, tapi juga membawa perubahan bagi seluruh kesultanan. Di bawah kepemimpinan Sultan Suryanshah, Islam mulai menyebar dengan cepat di seluruh kesultanan Banjar. Masjid-masjid dibangun, pengajian diadakan, dan anak-anak mulai belajar mengaji. Islam menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Banjar. Sampai hari ini, jejak sejarah masuknya Islam, Kesultanan Banjar masih dapat kita lihat. Masjid Sultan Suryanshah berdiri megah, menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang perubahan yang dibawa oleh Islam. Sejarah masuknya Islam ke Kesultanan Banjar adalah kisah tentang transformasi, keberanian, dan keyakinan. Hari ini, masyarakat Banjar hidup dalam harmoni, terus menjaga warisan leluhur, dan menjadikan Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Di tengah indahnya alam Kalimantan Timur, tepatnya di muara Sungai Mahakam, terletaklah sebuah kerajaan yang legendaris. Kerajaan yang dipenuhi dengan kejayaan dan keteguhan. Inilah awal dari perjalanan Kerajaan Kutai, kerajaan ibu tertua di Indonesia. Pada abad keempat Masehi di tanah ini, terakhirlah Kerajaan Kutai Martadipura.
Nama Kutai sendiri diambil dari tempat ditemukannya prasasti berbentuk stupa yang berjumlah 7 buah. Dibangun oleh Raja Kudungga yang bijaksana, kerajaan ini tumbuh pesat dan menjadi pusat perdagangan yang penting di kawasan Nusantara. Tidak kalah baiknya dalam memimpin, cucunya yaitu Raja Mulawarman pun berhasil membawa kerajaan ini dalam puncak kejayaannya. Namun, takdir memiliki rencana lain untuk kerajaan Kutai Martadipura. Setelah berabad-abad berkuasa, pada abad ke-13 di muara Sungai Mahakam, muncullah kerajaan bercorak Hindu Jawa yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara. Kerajaan ini didirikan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti. Hingga pada abad ke-16 Masehi, kerajaan Kutai Martadipura harus menghadapi ujian yang mengancam eksistensi dan menghancurkannya itu. Kerajaan Kutai Martadipura di bawah pimpinan Maharaja Dharmasetiya gugur dalam pertarungan melawan kerajaan Kutai Kartanegara dengan pimpinan Raja Aji Pangeran Sinum Panci Mendapa. Begitulah dari kehancuran itu muncullah kerajaan yang baru, yaitu Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura yang lahir dari debu puing Kerajaan Kutai yang lama. Dengan semangat baru, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura mengukir prestasi baru menjadi pusat budaya serta perdagangan dan kekuasaan di wilayah Nusantara. Seperti halnya kerajaan-kerajaan sebelumnya, tak lama Islam pun masuk ke dalam Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Pada tahun 1607, Islam mulai masuk melalui mubalik dari Sumatera, yaitu Tuan Tunggal Parangan dan Datuk Ribandang. Ada kisah yang menyebutkan bahwa dalam proses masuknya Islam di Kerajaan Kutai diawali dengan adu kesaktian. Raja Haji Mahkota yang pada saat itu memimpin menentang Tuan Tunggal Parangan untuk adu kesaktian guna membuktikan keagungan agama yang dibawanya. Pada akhirnya, Tuan Tunggal Parangan pun berhasil, dan Raja Haji Mahkota pun menjadi raja pertama yang masuk Islam bersama rakyat-rakyatnya. Pada akhirnya, Islam yang juga dibawa lewat jalur perdagangan dan pernikahan menyebar meluas serta membawa perubahan. Raja-raja yang bijaksana mampu mengakomodasi perubahan ini tanpa kehilangan jati diri dan kekuasaannya. Namun, pada abad ke-17 Masehi, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura mengalami kemunduran yang tak terhindarkan. Persaingan internal dan eksternal melemahkan kekuasaan kerajaan ini. Hingga pada akhirnya, pada tahun 1782, Kerajaan Kutai Kartanegara ing Martadipura pun mengalami keruntuhan. Inilah akhir perjalanan dari Kerajaan Kutai, sebuah saga yang menggentarkan dan menginspirasi. Meskipun berakhirlah sebuah babak penting dalam sejarah Nusantara, jejak kebesaran, kekuatan, serta kebudayaan Kerajaan Kutai akan tetap hidup melekat dan dilestarikan sampai sekarang. Begitulah sejarah dari 3 kerajaan Islam di Kalimantan ini. Dengan video ini, semoga kita tidak hanya mengenang sejarah, tetapi juga memetik pelajaran berharga dari perjalanan panjang ketiga kerajaan ini. Nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan semangat juang yang mereka tunjukkan semoga dapat menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk terus menjaga dan melestarikan warisan budaya serta nilai-nilai keislaman yang telah diwariskan oleh para leluhur kita.